Ya, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih untuk kehadiran dan kesediaan untuk mengikuti kegiatan kami calon guru penggerak angkatan 10. Hari ini kami bertiga akan menyebarkan sesuatu yang kami dapatkan dalam pendidikan calon guru penggerak. Kami akan membagi kepada teman-teman guru yang lain tentang penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif di SMP swasta Hanura Danga. Hari ini tanggal 7 Juni 2024. Ada kami bertiga. Yang pertama Bapak Fransiskus Bomo SPD. Selanjutnya yang kedua Ibu Maria Goretti Deno SPD. Dan yang ketiga saya sendiri Ibu Maria Teresia Lo SPD. Sebelum memulai kegiatan, saya minta Bapak Frans memimpin doa untuk memohon berkat pada Tuhan. Kepada Bapak Frans, terima kasih atas kesempatan. Izinkanlah saya untuk membawa doa ini. Ada yang tertulis dalam nama Bapa, Malaikat Allah, Tuhan untuk memiliki aku dan adalah aku. Amin. dan Bapa dan Amin. Ya, terima kasih kepada Bapak Frans yang telah memimpin kita dalam doa. Kami bertiga akan membawakan materi tentang budaya positif. Dari 6 materi, masing-masing kami akan membawakan 2-2. Yang pertama, saya sebelum masuk kita buat dulu kesepakatan forum diseminasi ini. Ada pemantiknya, ada 3, menjadi pendengar yang baik, menghargai siapapun, boleh makan, minum dengan tenang. Ada tambahan dari Bapak Ibu Guru? Semacam keyakinan keras. Kalau ini kesepakatan. Pas? Oh ya, kalau pas berarti kita lanjut. Materi yang pertama, ya, sebagai seorang guru harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol segitiga restitusi. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Yang paling pertama, disiplin positif. Kalau kata positif itu artinya apa? Maksudnya positif itu menurut kita berarti baik. Ya, sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik. Ya, di sini disiplin positif, sesuatu yang baik. Sebelum itu ada ini, cobalah buka. Di situ Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, rekan Anda, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Coba lakukan kegiatan ini. Buka tangan. Bayangkan bahwa temanmu berusaha untuk membuka dan di dalam kepalan tangan itu ada
suatu barang yang berharga, menurut kamu, menurut Anda, apakah B akan membukakan kepalan tangannya? Ya, Ibu Foni? Belum tentu, ya. Menurut pendapat Ibu Foni belum tentu. Mengapa Ibu Foni menjawab bahwa belum tentu B membuka kepalan tangan? Oh, ah? Oh iya, menurut Ibu Foni karena barang yang sangat berharga dia tidak mau membuka. Dia yakin bahwa tidak akan dibuka. Ada lagi pendapatnya beda dengan pendapat Ibu Foni? Berarti semua sepakat tidak mungkin. Ya, betul sekali. Ini sama seperti penerapan disiplin positif, bahwa disiplin positif lebih ke arah disiplin diri, dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, bahwa hanya kita sendiri yang bisa menentukan. Kalau dari orang lain itu yang tadi berupa menggertak, menggelitik, itu hanya pengaruh dari luar atau eksternal, bukan dari diri. Tapi selama kita pribadi tidak mau, berarti tidak akan terjadi. Begitupun dengan disiplin positif. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari betapa berdasarkan motivasi internal di dalam diri, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Bukan ini karena paksaan. Penerapan disiplin positif itu tadi seperti contoh tadi, menurut Ibu Foni tadi bilang tidak yakin dia akan membuka karena tergantung dari pribadi. Sama seperti ini penerapan disiplin positif, tergantung dari pribadi kita masing-masing. Gitu. Biasanya kalau yang muncul dari diri sendiri itu lebih kuat, lebih mengikat, lebih bertumbuhnya tuh dengan kuat dan ya dengan kokoh, dan sehingga itu penerapannya juga akan lama dan semakin kuat. Itu kalau dari pengaruh internal dari dalam diri. Selanjutnya ini nilai-nilai kebajikan. Yang kita tahu nilai-nilai kebajikan contohnya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai ya, sopan santun, bertanggung jawab, ya, pada dia saling menghargai, saling menghormati. Ya, itu nilai-nilai kebajikan semua sudah terangkum di profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai pada profil pelajar Pancasila sini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Semua tadi kita sebut bertanggung jawab, saling menghormati, saling menghargai. Semuanya ini sudah terkandung di profil pelajar Pancasila. Dan yang kedua, budaya positif yang kedua, motivasi perilaku manusia. Menurut kita motivasi itu apa? Motivasi dorongan. Ya, motivasi itu dorongan untuk perilaku manusia. Di sini motivasi itu bisa dari dalam diri, bisa dari luar. Menurut Bapak Ibu, yang paling kuat itu motivasi yang dari luar atau dari dalam diri? Dari dalam diri. Ya, motivasi internal. Ya, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita membuat sesuatu, melakukan sesuatu karena takut dihukum atau merasa tidak nyaman. Itu motivasi yang paling rendah. Motivasi yang paling rendah dari itu motivasi perilaku manusia. Motivasi yang paling rendah itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tingkatan lebih tinggi dari motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
kita mau melakukan karena kita mau mendapatkan sesuatu. Oh, kita mau diakui. Itu motivasi yang dari luar, bukan dari dalam diri. Sehingga itu kalau diberi penghargaan, baru kita mau melakukan. Dan kalau tidak, berarti kita tidak mau melakukan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Menjadi orang yang mereka inginkan berarti menjadi yang kita inginkan, itu yang dari dalam diri, itu yang lebih kuat, itu yang paling tinggi, motivasi atau perilaku manusia yang paling tinggi. Dan itu kalau berasal dari dalam diri tadi, seperti tadi disiplin positif tadi, kalau berasal dari dalam diri itu dia lebih mengakar, lebih tumbuhnya lebih kuat. Selanjutnya yang ketiga itu budaya positif yang ketiga, saya serahkan ke Bapak Frans yang akan memulai. Baik, terima kasih memberikan saya Tiri. Jadi seperti disampaikan oleh Ibu Tiri tadi teman saya itu bahwa tujuan ini kami melakukan hari ini prestasi depan teman-teman itu bahwa ini adalah bagian dari bentuk aksi nyata supaya kita bisa terapkan di sekolah kita. Jadi ini penyerapan pemahaman dan budaya positif yang akan terjadi di SMP S Anuradana. Jadi kita tidak sekedar bahwa kita ikut kegiatan hari ini hanya untuk memenuhi, tapi tidak, yang paling intinya bahwa kita akan membuat Hanura rumah kita itu akan berubah dengan membawa kita punya itu pemahaman dengan itu penyebaran pemahaman dan budaya positif. Seperti yang disampaikan tadi, yang pertama itu disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, yang ketiga itu ini keyakinan sekolah. Baik, ini keyakinan sekolah itu kita lihat bahwa guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi ketika ada kesepakatan antara guru dan murid, sekarang sudah tidak lagi serta-merta guru harus ambil tindakan sendiri-sendiri. Misalkan dengan perilaku yang menyimpang, dalam hal ini memberi itu sanksi atau memberi, sekarang sudah tidak lagi. Justru sekarang itu yang lebih condong, yang lebih bernilai kepada anak untuk apa, yaitu tadi disampaikan dan sebentar aku disampaikan oleh teman Ibu Resti, itu restitusi nantinya. Kita lihat itu keyakinan kelas kami angkat di sini, itu sampainya itu kami angkat dari keyakinan kelas di 9D. Keyakinan kelas ini itu baru kesepakatan antara guru dan siswa yang dalam kelas, sehingga akan terjalin pembelajaran dalam kelas yang efektif. Yaitu yang pertama, kita menjaga kebersihan. Jadi komitmen antara guru dengan siswa, jangan cuma siswa yang itu dia menjaga kebersihan, tapi guru juga. Kemudian kesepakatan atau keyakinan kelas yang berikutnya itu senantiasa saling membantu antara sesama teman, siswa dan siswa, maupun guru dengan rekan sejawat dan pimpinan. Kemudian yang berikut keyakinan kalian menjaga barang milik sendiri, sekolah dan orang lain. Kemudian menghormati orang lain, dan yang terakhir itu berkomitmen terhadap setiap tugas. Dari keyakinan kelas ini mungkin ada Bapak Ibu guru yang mungkin mau tambahkan, kita bisa tambahkan di keyakinan kelas. Sehingga keyakinan kelas yang dibuat oleh siswa juga dia tidak akan buat langgar karena mereka sendiri yang buat. Sudah otomatis. Kalau kita betul-betul kita terapkan keyakinan kelas ini, sudah otomatis. Yang kemarin-kemarin bahwa anaknya kita sering mengeluh, anak ini nakal, dia ribut, dia sering mandi kelas, dia sering itu buang sampah, atau itu tidak mendengar itu guru yang mengajar, pasti dia perlahan demi perlahan akan terurai karena sudah ada keyakinan kelas. Kemudian tidak ada pas ya? Pas. Kita lihat dari itu yang yang keempat sekarang itu tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia dalam penyebaran pemahaman dan budaya positif di sekolah kita itu ada kebutuhan dasar manusia. Kita lihat ini menjadi pertanyaan pemantik. Kebutuhan dasar manusia itu, ibu guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid
di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal ini? Sering kita alami di kelas kita, di sekolah kita. Tapi mungkin karena di kota di sini jadi jarang saya memang kena bekal dalam artian mungkin sekarang itu mereka ada jajanan. Sering waktu istirahat mereka ambil beli jajanan bawa terus sampai di kelas. Ketika di kelas itu terjadi perebutan. Ini antara ini sebagai contoh ini pertanyaan pemantik ini. Bapak Ibu guru pernah alami tidak? Pernah alami di kelas? Nah, kalau pernah alami kira-kira apa yang Bapak Ibu kalau kondisi atau situasi ini Bapak Ibu guru ini dikatakan seperti Ibu Ambar ini. Apa yang dilakukan oleh Ibu Ambar ketika dia menghadapi situasi yang dialami di kelasnya itu, seperti yang dialami Doni di kelas, apa yang dia akan hadapi? Kalau misalnya ada anak yang jadi di kelas dia akan berebutan makan, dia tidak konsentrasi dan ibu guru tidak memberi penjelasan. Mungkin tanya dulu si Doninya kenapa sampai teman-teman bekal dia rebut. Siapa tahu ada alasan tertentu sehingga teman-teman punya bekal itu diambil. Bisa jadi dia di rumah tidak makan, atau mungkin tidak dapat uang jajan, lihat teman jajan dia juga pengen mau jajan tapi uang ada. Kita gali dulu apa penyebab sampai Doni itu teman-teman punya jajan dia ambil atau teman-teman pembekal dia ambil. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Luar biasa. Jadi guru memahami betul karakteristik anak. Bagaimana dia mengenal anak dari pribadi ke pribadi secara psikologi, mungkin guru terus memahami apa penyebab sampai anak ini dia buat terjadi seperti begitu. Kita lihat itu. Sekarang dalam kebutuhan dasar manusia kita perhatikan ada video, kita simak bersama video. Kita lihat supaya kita bisa hubungkan, kita kaitkan dengan kita punya situasi di lingkungan kerja kita di kelas kita. Silakan Ibu Teri bantu saya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, dan kecewa.
dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi
memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu dan sengaja masukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, Bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita yang senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Baik, terima kasih kita sudah menyimak video ini. Jadi seperti yang diuraikan video tadi, sebelum video dibuka kita sudah tahu seperti apa di samping fungsi, bagaimana kita mengenal dan memahami kebutuhan dasar manusia khususnya pada anak.
untuk itu saya mengajak kita mulai sekarang bagaimana kita memenuhi kebutuhan dasar manusia pada anak. Jadi ada 5 kebutuhan dasar ini ya. Kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, bertahan hidup, kesenangan, dan penguasaan. Jadi kita mulai terapkan di sekolah kita. Baik, itu saya dari saya. Selanjutnya yang kelima tentang penyebaran pemahaman dan budaya positif yang akan kami lakukan di SMP S Hanura akan disampaikan oleh rekan saya Ibu Resti. Terima kasih. Saya serahkan. Baik, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Seperti teman saya tadi, Ibu Ferry dan Pak Frans sudah menyampaikan 4 budaya positif. Sekarang yang kelima, budaya positif yang kelima itu adalah restitusi posisi kontrol. Nah, pada restitusi posisi kontrol ini ada pertanyaan pemantik. Jadi kita lihat ada 2 kasus. Kasus yang pertama itu Tisa dan Hana yang dipanggil masuk ke ruang Ibu Dewi sebagai kepala sekolah pada SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di sosial media. Kemudian kasus yang kedua, Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh dan pada saat hadir pun Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mereka menggunakan. Nah, baik teman-teman, dari kedua kasus ini pasti kita sebagai guru pernah mengalami. Hana yang menggunakan kata-kata kasar dan menyebarnya di sosial media. Itu keluhan dari Ibunda Tisa. Itu kalau kita sebagai ibu bapak guru misalnya kalau ada kejadian seperti itu, ada pengaduan dari orang tua. Ketika datang sekolah misalnya kita punya anak wali, kalau orang tuanya datang, kira-kira sikap kita terhadap kedatangan orang tua tadi bagaimana? Mungkin kita cari tahu dulu akar permasalahannya seperti apa, baru kita bisa menyelesaikan permasalahan, bisa memberikan solusi. Kalau kita tidak tahu ini awalnya bagaimana kita mau memberikan solusi. Mungkin dari teman-teman lain menambahkan. Kalau Ibu Orsin? Baik. Baik, mungkin dari saya untuk persoalan seperti ini di sosial media ini, ya guru sebagai guru tentu dia akan mencari tahu kira alasan mengapa anak itu melakukan hal seperti itu. Dan ketika anak memberikan jawaban, kira kita sebagai guru kita memposisikan kita itu sebagai apa dari 5 posisi kontrol yang sudah kita pelajari. Mungkin bisa dilanjutkan pada slide yang ini. Baik, terima kasih untuk jawaban teman-teman. Jadi melihat dari kasus 1 dan kasus 2 ini kurang lebih hampir mirip ya. Ya. Jadi untuk lebih jelas kita bisa tonton video ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat.
Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya.
Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Jadi baik teman-teman, kita sudah sama-sama menyimak video tadi. Dari 5 posisi kontrol itu, kita disarankan, tapi kembali lagi di kita semua nih, kira-kira teman-teman pilih yang mana yang paling baik. Teman-teman, jadi memantau. Terus Ada pikiran lain lagi? ya, kalau saya Bu, karena kita ini baru belajar, mungkin kita ya posisi yang keempat dan yang kelima. Memang dianjurkan itu posisi yang kelima sebagai manajer, itu yang paling bagus. Jadi kita tidak membuat murid itu merasa bersalah dan mereka itu menjadi percaya diri ketika mereka melakukan kesalahan, mereka menyadari kesalahannya dan berkomitmen untuk tidak melakukannya lagi. Tapi dalam kita sebagai proses dalam pembelajaran itu, posisi pemantau itu mungkin itu disarankan terus kita beranjak menuju menjadi manajer. Jadi kalau yang posisi pertama, kedua dan ketiga itu memang itu tidak dianjurkan. Kita dianjurkan di posisi kita start dari posisi 4 dan menuju ke 5. Baik, terima kasih. Jadi teman-teman, ini berdasarkan pengalaman kita ya. Bahkan mulai dari 1 itu yang sering kita lakukan 1, 2, 3. Tetapi alangkah baiknya karena dengan program di guru penggerak kebetulan kami sementara ini, tapi bukan hanya untuk kami, untuk kita semua, dan kita dianjurkan bahkan lebih sempurna lagi untuk nanti kita akan beranjak ke 5. Tapi semua itu nanti akan bermuara yang kelima. Jadi posisi kontrol yang paling bagus adalah sebagai manajer. Di situ nanti anak sendiri menemukan. Jadi mereka yang menciptakan masalah, kemudian kita menggali, kemudian mereka sendiri menawarkan bagaimana mereka bisa berubah. Jadi itu 5 posisi kontrol yang ada pada kita, dan kita dianjurkan untuk pada posisi kontrol yang kelima, yaitu sebagai manajer. Baik, kita masuk di restitusi. Yang keenam itu adalah segitiga restitusi.
pada segitiga restitusi ini penanganan kasus itu dilakukan oleh guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Jadi kita sama-sama menyimak. Untuk lebih jelas, kita simak lagi videonya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bagaimana
bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna
yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, kuat secara pribadi dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Pernah melakukan kesalahan? Itu pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul saat kita pada posisi menstabilkan identitas. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Itu bisa menggunakan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, pada tahap yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Jadi semua itu nanti kembali lagi. Misalnya kalau kita di kelas, tanya lagi, apakah itu sesuai tidak? Nah, di situ ada sebentuk pengakuan dari anak bahwa iya, dia sendiri akan menyadari bahwa ternyata yang dia buat itu salah. Jadi baik teman-teman, jadi ini ada 6 budaya positif pada hari ini, dan pada tahap yang terakhir sampai kepada segitiga restitusi. Jadi saya kembalikan ke Ibu Tere. Ya, terima kasih Bu Restin dari 6 budaya positif. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kegiatan kami dari penerapan budaya positif yang pertama. Terakhir, sebelum itu ada pertanyaan dari Bapak Ibu Guru? Pas, ya. Tidak ada, berarti semua ya. Terakhir saya ucapkan, kami bertiga ucapkan terima kasih, dan marilah kita bersama-sama bergerak maju demi Hanura tercinta. Terima kasih. Kita tutup dengan doa. Terima kasih. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, puji serta syukur kami haturkan kepadamu atas segala berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Lebih khusus berkat yang Engkau limpahkan kepada kami dalam kegiatan kami siang ini. Kami masih memohon berkat-Mu Tuhan untuk perjalanan pulang kami. Kiranya Engkau senantiasa melindungi kami dalam perjalanan, agar kami boleh tiba ke rumah dalam keadaan yang selamat. Namun tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus.